Kebangkitan Mbappe, dari titik terendah menuju kejayaan di Real Madrid. Christopher Nkunku, harapan baru Barcelona di tengah krisis finansial. Arsenal bersiap menggempur pasar transfer demi Jules Koundé, Trent Alexander-Arnold dan rumor transfer, antara loyalitas ke Liverpool dan godaan Real Madrid. Krisis Manchester United, kekalahan di Old Trafford dan masalah bola mati. Guardiola bertahan, pembelaan terhadap pemain di tengah krisis Manchester City. Rencana besar Juventus, target bek dan penyerang di bursa transfer Januari. Kebangkitan Mbappe, dari titik terendah menuju kejayaan di Real Madrid. Kylian Mbappe, penyerang Prancis yang bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu, sempat menghadapi masa-masa sulit di awal karirnya bersama Los Blancos. Masa adaptasinya tidak mulus, ditandai dengan kegagalan penalti di laga krusial melawan Liverpool di Liga Champions dan Athletic Bilbao di La Liga. Namun, momen tersebut menjadi titik balik bagi Mbappe, yang mulai bermain lebih berkarakter dan penuh komitmen. Performa Mbappe perlahan membaik, dengan gol penting melawan Sevilla yang membantu timnya meraih kemenangan. Ia juga berperan besar dalam keberhasilan Real Madrid memenangkan Piala Interkontinental, menjadi simbol kebangkitannya setelah masa adaptasi yang berat. Pelatih Carlo Ancelotti memuji perjuangan dan kontribusi Mbappe, menyebut bahwa sang pemain kini menunjukkan kualitas sejatinya. Dengan performa yang terus meningkat, Real Madrid optimis menatap tantangan besar di sisa musim dan bersaing memperebutkan gelar juara La Liga. Christopher Nkunku, harapan baru Barcelona di tengah krisis finansial. Barcelona tengah dihadapkan pada peluang menarik untuk merekrut Christopher Nkunku dari Chelsea. Melalui agennya, Vini Zahavi, Nkunku menawarkan dirinya kepada Blaugrana dengan status pinjaman. Pemain asal Prancis ini ingin menghidupkan kembali karirnya setelah kesulitan beradaptasi di Liga Premier. Meski kondisi finansial Barcelona masih menjadi kendala utama, mereka memandang Nkunku sebagai opsi strategis untuk memperkuat lini serang, khususnya di posisi sayap. Zahavi bahkan menyatakan bahwa Nkunku bersedia menyesuaikan gajinya demi bergabung dengan klub Katalan tersebut. Namun, Barca tetap berhati-hati dan memprioritaskan pemain lain seperti Icha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, atau Rafael Leao, yang membutuhkan dana besar untuk direkrut. Sementara itu, kesepakatan pinjaman untuk Nkunku dinilai lebih realistis, terutama dalam menghadapi pembatasan anggaran mereka. Barca terus memantau situasi Nkunku, yang juga diminati Napoli, sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Apakah Nkunku akan menjadi solusi murah tapi efektif bagi Blaugrana? Waktu yang akan menjawab. Arsenal bersiap menggempur pasar transfer demi Jules Koundé. Ambisi Arsenal di bawah Mikel Arteta sering terganjal cedera pemain kunci, termasuk absennya Martin Odegaard yang melemahkan kreativitas tim. Di lini pertahanan, inkonsistensi duet bek menjadi tantangan, yang berdampak pada persaingan dengan Liverpool di puncak klasemen. Namun, Arsenal mulai bangkit, terbukti dari kemenangan meyakinkan 5-1 atas Crystal Palace. Untuk memperkuat pertahanan, Arsenal dilaporkan menyiapkan tawaran 62 juta pound untuk bek Barcelona, Jules Koundé, menjelang bursa transfer Januari. Pemain asal Prancis ini menawarkan fleksibilitas, mampu bermain sebagai bek tengah atau bek kanan, serta memiliki kemampuan menggiring bola yang menarik perhatian Arteta. Jika bergabung, Koundé diprediksi akan mengisi posisi bek kanan, bersaing dengan Ben White dan Jurrien Timber. Statistik menunjukkan Koundé unggul dalam kontribusi ofensif maupun defensif dibandingkan bek Arsenal lainnya, menjadikannya tambahan berharga untuk skuad The Gunners yang terus berambisi meraih gelar. Trent Alexander-Arnold dan rumor transfer, antara loyalitas ke Liverpool dan godaan Real Madrid. Liverpool menghadapi tantangan besar di bursa transfer Januari, terutama terkait masa depan bintang mereka, Trent Alexander-Arnold. Bek kanan andalan ini menjadi incaran Real Madrid, namun legenda klub Jamie Carragher mendesaknya untuk tetap bertahan di Anfield. Carragher menyarankan Alexander-Arnold menandatangani kontrak baru dengan klausul buyut wajar, yang memungkinkan Liverpool mendapat pengganti layak jika transfer akhirnya terjadi. Sementara itu, wonderkid Sunderland Trey Ogunsuhi juga dirumorkan menjadi target Liverpool. Namun, manajer Sunderland, Roger Lebris,
meminta pemain muda itu tetap di klub untuk mengembangkan potensinya lebih lanjut. Di sisi lain, striker Brøndby, Mathias Kvistgaarden, mengungkapkan impiannya bergabung dengan Liverpool. Dengan catatan 14 gol dan 5 assist, pemain Denmark ini siap meninggalkan Brøndby untuk mengejar karir di Liga Top Eropa. Liverpool, yang kini unggul 4 poin di puncak klasemen Liga Inggris, juga diharapkan memperkuat skuad mereka untuk terus bersaing memperebutkan gelar juara. Krisis Manchester United, kekalahan di Old Trafford dan masalah bola mati. Manchester United kembali menelan kekalahan telak 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford, mempertegas krisis mereka musim ini. Gol pembuka Dean Huijsen dari situasi bola mati menjadi sorotan utama, mengungkap kelemahan United dalam mengantisipasi set piece. Pelatih Ruben Amorim mengakui kesalahan dalam penanganan taktik ini, yang telah menyebabkan 7 gol kebobolan dalam 6 pertandingan terakhir. Absennya Marcus Rashford untuk ketiga kalinya juga menambah tekanan bagi tim. Amorim menjelaskan bahwa keputusan ini murni rotasi pemain, meski spekulasi tentang masa depan Rashford terus berkembang. Di sisi lain, Bournemouth tampil solid dengan memanfaatkan peluang secara maksimal. Pelatih Andoni Iraola memuji Huijsen yang tampil percaya diri di Old Trafford, sementara taktik bola mati Bournemouth terbukti efektif. Meski kemenangan ini membawa Bournemouth ke posisi kelima klasemen, Iraola tetap waspada terhadap ketatnya persaingan di Premier League. Kekalahan ini menjadi alarm bagi United yang harus segera memperbaiki kelemahan jika ingin kembali bersaing di papan atas. Guardiola bertahan. Pembelaan terhadap pemain di tengah krisis Manchester City. Manchester City tengah berada dalam masa sulit setelah kekalahan 2-1 dari Aston Villa memperpanjang tren buruk menjadi 9 kekalahan dari 12 pertandingan terakhir. Cedera pemain kunci, termasuk John Stones, menjadi salah satu penyebab utama menurunnya performa tim. Meski begitu, Pep Guardiola memberikan pembelaan kepada Bernardo Silva dan Rico Lewis, yang tetap tampil konsisten di tengah badai kritik. Bernardo dipuji atas dedikasi dan fleksibilitasnya bermain di berbagai posisi, sementara Rico Lewis dianggap sebagai pemain muda yang memberikan stabilitas penting di lini belakang. Guardiola mengisyaratkan bahwa City kemungkinan tidak akan aktif di bursa transfer Januari, mengandalkan skuad yang ada untuk bangkit. Dia optimis timnya akan kembali ke performa terbaik seiring pulihnya para pemain dari cedera, meskipun tantangan besar tetap membayangi. Rencana besar Juventus, target bek dan penyerang di bursa transfer Januari. Juventus bersiap melakukan perombakan besar pada bursa transfer Januari untuk mengatasi krisis cedera dan memperkuat skuad. Menurut pakar transfer Luca Marchetti, klub mengincar 3 pemain baru, yaitu 2 bek dan 1 penyerang tengah. Cedera Gleison Bremer dan Juan Cabal membuat Juventus memprioritaskan lini pertahanan, dengan David Henko, Feyenoord, dan Antonio Silva, Benfica, menjadi target utama. Di lini serang, absennya Arkadiusz Milik mendorong pertimbangan mendatangkan striker baru meskipun Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli sebelumnya menyangkal rencana tersebut. Mantan gelandang Juventus, Giancarlo Marocci, menyarankan opsi pertukaran pemain dengan Napoli, yaitu Giacomo Raspadori sebagai tambahan solid di lini depan. Marocci yakin Raspadori dapat menjadi pelengkap ideal bagi Dusan Vlahovic, berkat fleksibilitas dan potensi besarnya. Juventus kini dihadapkan pada keputusan penting untuk menyusun skuad kompetitif di paruh kedua musim, demi menjaga ambisi mereka di kompetisi domestik maupun Eropa.